Bersama istri kami sampaikan salam. Salam sejahtera bagi sinar jemaat Tuhan yang memiliki ibadah dari handphone. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita melanjutkan. Kita akan baca dari satu nats firman Tuhan, yaitu Injil Matius pasal 6 Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Mari kita akan baca dulu. Ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, semuanya itu adalah di dalam ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Itu ayat 31. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Saudara, dalam falsafah orang kita Batak ada dikenal Hamoraon, Aldabil, dan Hasan Apot. Nah, itu dicari, itu menjadi prioritas utama. Nah, itu tidak salah. Tapi bagi bangsa yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu harus kita balik. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi jangan salah-salah, harus tepat, harus benar. Nah, itu falsafah orang kita Batak inilah Hasanapun Agabin Hamoral. Itu membuat orang kita Batak sekitar tahun 50-an eksodus besar-besaran keluar dari tanah Batak, keluar dari Samosir. Karena itu banyak bangsa suku Batak itu terdapat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Yang salah satu suku yang luar biasa, ya, sampai di Sangir itu ada si Pamora, ada sampai Papua, sampai di Kimpin, ya, ujung-ujung hampir semua sudut Indonesia ada orang kita Batak, ya, khususnya Batak Toba, bahkan sampai di luar negeri. Karena itu falsafah, ya, kalau sampai dia bisa mencapai ini Hasanapon Hagabion Hamoraon, ia dikatakan manusia. Saya tidak tahu kalau tidak capai apa dibilang, tidak tahu saya. Jadi itu mendorong orang Batak itu melakukan besar-besaran. Jadi bukan tanpa sebab, karena memang begitu mencari. Itu dinomorsatukan, itu diutamakan, itu diprioritaskan. Ya, tetapi ayat mengatakan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi kita sekarang, kalaupun kita keluar dari satu tempat, yang mertua laki saya itu ya, Pak Otang, si Otang juga, Pak Almarhum Bapak Nurdin si Otang, itu juga keluar dari si Otang, ya, satu kampung di Pulau Si Otang, Samosir. Itu bukan keluar untuk mencari makan, karena mencari kebenaran. Pindah ke Sidikal. Baru sekolah kita. Waktu di Sidikal itu punya kopi. Masnya mertua perempuan saya itu tebal-tebal. Kopi kaya. Ya, jadi Sidikal. Sebenarnya orang berkecukupan dari itu, tapi kemudian mertua laki saya ini ada satu kerinduan untuk mencari kebenaran. Akhirnya ditinggalkan semua. Dan sampai tahun 80 Tuhan panggil almarhum. Saya belum pernah bertemu langsung almarhum laki ini, mertua laki.
itu karena kebenaran firman. Atau di Sihotam itu ketua saya ini ditangkap dan disiksa di kantor polisi karena dia itu sintua dari HKBP. Dia melihat banyak penyimpangan. Jadi dia ingin kembali seperti Alkitab. Kisah Rasul pasal. Kemudian ada seorang hamba Tuhan, Pendeta Haribuan, jalan kaki dari gunung ke gunung sehingga di sini. Jadi pertualangan kisah ini akhirnya membentuk satu persekutuan dan banyak orang ikut karena sendiri juga menjadi teladan. Kemudian karena hasutan, fitnah sebagainya, mertua manusia ini ditangkap dan dipenjara di kantor polisi, dikebuki, dipukul pakai apa? Tebu, pukul, karena dianggap menyesatkan, tidak mempan. Polisinya bingung. Ilmunya banyak sekali. Pukul pakai tebu. Sudah tidak mempan, ambil pistol, tembak kepalanya. Gak keluar. Sampai beberapa kali tidak keluar. Akhirnya suruh pindah ke sindikat. Memang sampai akhir-akhir sempat itu diberkati sekali dengan limpah karena ladang kopinya itu luas. Tiap hamba Tuhan datang itu disalami amplop. Oh, ada amplop ayam. Karena itu hamba Tuhan itu suka mampir. Karena memang sungguh-sungguh berbuat. Wah, kalau lihat mertua saya sudah, wajahnya itu lembut sekali, bersih, putih, bersih, rambutnya lurus kayak biji, lurus, putih, bersih, kakinya tidak pecah-pecah, luar biasa, bersih. Sekali waktu dia menyeberang sungai, jadi ada orang-orang lagi nyuci, dia menyeberang sungai kan angkat celana dia, yang nyuci itu, itu laki-laki. Tapi mertua saya, Yesus, jadi bukannya perempuan, dia pun orangnya ini tidak pernah marah, orang senyum, balik dengan saya. Saya jadi saksi. Layanannya itu naik sepeda motor Profit Vespa dari Siantar sampai ke Dolok Masihor, sampai ke Silo Dunia, bukan Dunia Silo, namanya memang Silo. Saya sudah masuk ke sana. Naik Vespa yang tahun 60-an. Ya tahulah itu jalan itu berlumpur, naik berdua sama mertua saya. Terus sampai ke Sipahutan, tahu tuh naik atas. Kemana-mana dia naik Vespa. Sampai dia bisa ke surga pun dia naik. Semua dia jelajahi. Gak kenal itu lelah, ya tidak pernah mengeluh. Akhirnya Tuhan mengambil. Masih usia 45 tahun. Dari muda itu. Ya saya tidak bangga dengan dia. Memang karena sudah meninggal ya. Kalau masih hidup kan kita tidak tahu akhir-akhir. Kita baru katakan bagus, akhirnya bagaimana? Tapi ini akhirnya memang luar biasa. Tuhan ambil. Dia pernah puasa 7 hari dan dia sudah lihat indahnya surga. Betul-betul kamu masih ada yang harus kamu selesaikan. Ya, itulah demi kebenaran dia tinggal. Ladang bobinya itu luas dan sangat diberkati. Memang akhir hidupnya tidak punya apa-apa, tapi dia memiliki surga. Mungkin juga keluarga saudara begitu, saya juga tidak tahu. Tapi ini saya saksikan apa yang saya tahu. Jadi kalau hanya herannya mertua laki saya ini, begitu saudara lihat pokok, katanya begitu lah. Jadi seperti begitu turun.
tapi hatinya ya memang luar biasa. Saya belum pernah ketemu, hanya anaknya saya. Baik, saudara, kita baca ya. Ya, semuanya kita baca 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di surga tahu ya bahwa kamu memerlukan semuanya. Ya, saudara, melihat 33 tadi katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Coba Bulora tolong bahasa Inggris. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ya, seek, artinya cari sampai dapat. Ya, di verse pertama-tama, ya, pertama-tama cari balik. Yang pertama itu adalah kerajaan Allah menjadi prioritas utama. Ya, kerajaan Allah, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Alkitab mengatakan kerajaan Allah tidak bicara soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, kerajaan surga itu berhubungan erat dengan perkara-perkara rohani, kebenaran, damai sejahtera, ya, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bisa susah, tapi hati tetap sukacita. Itu Roh Kudus, joy. Not happy, but joy. Ya, jadi kerajaan surga itu hubungan dengan perkara-perkara yang rohani atau perkara-perkara yang tidak kelihatan. Tapi bukan berarti karena tidak kelihatan tidak ada, tidak. Dia kelihatan, dia ada, tapi sekarang memang belum kelihatan. Ya, mari saudara, saya dari pagi saya sampaikan hal ini, pribadi-pribadi yang mendahului mengutamakan kerajaan surga. Ya, satu, hanya beberapa saja. Kalau mungkin juga Daud, saya akan terangkan situ. Satu adalah Yakub, 2 Yusuf, 3 Daud, ya, 4 senang Daniel, tapi saya tidak terangkan itu. 4 adalah pribadi Tuhan Yesus. Ya, baik, kita akan melihat. Kita Kejadian pasal 25. Kita tahu kisah ini, yaitu antara Esau dan Yakub. Ya, Esau adalah anak sulung, Yakub anak nomor 2. Ya. Ayatnya yang ke-25. Ya, silakan. Kita Kejadian pasal 25 ayat 25. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Ya. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Ya, dia duluan. Terus 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Ya, Esau. hanya selisih beberapa menit. Ya, terus. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ya, terus. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya, sudah cukup tua. Menikah umur 40, punya anak umur 60 berapa tahun, belum punya anak 20 tahun. Tapi di dalam ayat di atas 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan karena istrinya mandul. Ya. Kalau tidak punya anak karena penyakit masih bisa ditangani. Kalau sudah dikatakan mandul, itu berarti tidak bisa lagi. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia minta saja sama Tuhan. 20 tahun Ishak berdoa. Begitu dekatnya hubungan Ishak dengan Allah. Ishak adalah anak perjanjian. Tapi untuk mendapatkan anak, Ishak harus menunggu selama 20 tahun. Luar biasa. Lebih lagi ke belakang adalah bapaknya, Abraham. Menikah mungkin umur 20-an sekian, 30. Keluar dari Ur-Kasdim umur 75 tahun. Punya anak umur 100 tahun. Ya, luar biasa. Ini tokoh-tokoh Alkitab. Ini orang-orang yang dipakai Tuhan.
mempunyai pengalaman juga hampir sama. Mungkin kita katakan ini kuno, tidak. Ini firman Allah, up to date, selalu baru. Saudara, dua anak ini kembar. Yang pertama Esau, yang kedua adalah Yakub. Otomatis karena Esau duluan, maka Esau disebut anak sulung. Udah otomatis, ya. Kalau Yakub tidak akan bisa jadi anak sulung karena dia nomor 2. Ya. Tapi kita tahu saudara bahwa Esau sekali waktu menjual hak sulung. Ya, kita baca saudara. Ayatnya yang kita singkat aja langsung. Ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, ya. Karena aku lelah. Ya. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ya, Edom. Terus, tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak persembahanmu. Yakub tahu bahwa Yakub tidak mungkin jadi anak sulung kecuali Esau menjual hak sulung. Ini tidak kelihatan, bukan seperti jual emas. Ada barang, ada uang, ada barang. Ya, ini tidak kelihatan. Ini abstrak. Ya. Tapi Yakub katakan jualah dulu hak sulung. Dan Esau mengiyakan. Yang penting sup kacang merah itu dan roti itu dia makan. Itu berarti bahwa sekian lama Yakub menanti untuk menjadi anak sulung. Karena itu begitu Esau meminta makanan, langsung Yakub tidak bicara yang lain. Yakub tidak katakan, jangan ya bang, mintalah sama sana, bisa, dia kan anaknya orang kaya. Tapi Yakub begitu dia dengar kata-kata Esau ini, langsung Yakub bilang, jual dulu hak sulung. Jadi Yakub itu mendambakan hak sulung. Hak sulung itu sekali lagi adalah abstrak, tidak kelihatan. Ayatnya yang ke-31. Oh, sudah ya. Ya, 32. Sahut Esau, ya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, 33. Kata Yakub, bersumpah dahulu kepadaku, ya. Maka bersumpah ia kepada Yakub, ya. Dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Ya, dijual sudah. Yakub kasih kacang merah dan roti, sudah selesai. Ya, jadi begitu Esau bersumpah, aku jual. Ya, hanya mereka berdua. Yakub menyerahkan sup kacang merah beserta dengan roti, dia 34. Esau menerima, makan, minum, bangkit berdiri, pergi. Sejak saat itu, di mata Allah yang anak sulung adalah Yakub. Tapi di mata manusia, di mata ayatnya, Esau tetap anak sulung. Bagi Yakub, pengakuan di hadapan Allah itu jauh lebih penting daripada pengakuan dari manusia. Saudara bisa mengerti? Ya. Dia selalu ingin jadi anak sulung. Setiap kesempatan untuk menjadi anak sulung dia pakai. Ya. Yakub sudah begitu lama mendambakan hak sulung ini. Jadi dia tunggu, pas waktunya dia langsung lepas. Dia rela melepaskan apa saja. Yang mungkin di situ adalah penghasilannya, di situ adalah nafkahnya. Yang penting dia jadi anak sulung. Baginya hal rohani jauh lebih berharga dari hal yang jasmani. Kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum, soal kebenaran. Kita baca, saudara, bergerak ke Kitab Keluaran pasal 4. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, ya.
Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Israel adalah anakku. Sebelum namanya Israel siapa namanya? Yakub. Kemudian Allah berubah menjadi Israel, pahlawan-pahlawan Allah atau Prince of God, pangeran-pangerannya Allah. Karena itu Tuhan yang mengatakan Israel atau Yakub adalah anakku yang sulung. Allah yang mengakuinya itu. Walaupun itu kejadian sudah begitu lama, tapi di mata Tuhan Yakublah anak sulung Allah. Kita baca ayat 23 bersama. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, anakku yang sulung ya, supaya ia beribadah. Stop. Kesulungan itu ada hubungan erat dengan ibadah. Ya, ibadahnya tidak kelihatan sih. Terkadang kita diadakan pada dua pilihan, mau ibadah atau tidak. Kalau nanti masih bisa ada lain. Dan sekarang ada hari Senin. Tidak hari Senin, hari Kamis masih ada. Ya, kalau datang ya lain. Kalau karena tugas ya, karena pekerjaan. Kalau datang ke kebaktian, aduh udah terlambat ya. Oh masih 20 bulan. Dia udah lewat. Oh masih 2 firman. Udah lewat. Masih 2 kolek. Dan ini masih ada 2 berkat. Jadi saudara, ibadah itu dia sepertinya biasa. Tapi Alkitab tidak mengatakan ibadah itu berguna dalam segala dan mengandung janji, bukan untuk hari ini saja, tapi untuk hari esok. Ya. Jadi inilah kerajaan surga. Ya. Ibadah itu adalah suasana kerajaan surga. Tidak ada makan dan tidak ada minum. Semuanya datang kepada Dia. Amin. Semua datang sama Bapa, bukan datang sama saya. Saya hanya penyelenggara ibadah. Tapi saudara harus datang kepada Dia. Saudara dan saya. Dikatakan, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Kalau Israel anak sulung, maka Allah itu adalah Bapa. Jadi saudara dan saya berbakti adalah datang kepada Bapa. Bapa yang adalah sumber dari segala berkat. Setiap kehidupan yang sudah jadi anak sulung melalui penebusan oleh darah Yesus, maka dia diangkat menjadi anak sulung. Kalau dia berbakti, dia datang kepada Bapanya. Datang sama Bapa. Ya, Esau mengatakan, apa gunanya hak sulung? Sebentar lagi aku akan mati. Apa artinya ibadah itu? Toh aku juga harus mati. Apakah betul hak sulung itu tidak berguna? Apakah betul ibadah itu tidak berguna? Kita baca. Ibrani pasal 11. Ya, tahu. Ibrani 11. Ayat 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Siapa Israel? Anak sulung Allah. Apakah betul hak sulung itu tidak penting? Karena Israel anak sulung. Maut dicegah oleh Tuhan. Kalau bukan anak sulung tewas. Esau mengatakan, apa gunanya hak sulung dia? Tapi ingat, karena anak sulung itu, maka maut tidak menyentuh Israel. Kita memang bangsa kafir. Kita tidak akan mungkin jadi anak sulung. Tapi melalui penebusan Tuhan, kita dilahirkan kembali menjadi anak sulung Allah. Kita baca Markus 16, Injil Markus pasal 16. Ya. Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu dia berkata, ya silakan.
Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pada rasul-rasul, pergilah ke seluruh dunia. Jadi bukan lagi hanya bangsa Israel. Pergi ke seluruh dunia. Terus beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, beritakan Injil. Apa itu Injil? Injil itu tentang Yesus anak Allah, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan. Itu Injil. Ya. Terus Pak, ayat yang ke-16. Siapa yang percaya Injil terus dan dibaptis akan diselamatkan. Kenapa? Karena menjadi anak sulung. Anak sulung harus dilindungi. Esau mengatakan, apa gunanya anak sulung? Ya, memang seperti itu kelihatan. Pertobatan darah Yesus ibadat seperti itu. Tapi kalau kita menyelenggarakan ibadat dengan sungguh-sungguh, malaikat maut itu dicegah. Itu nomor satu. Yang kedua, dengan saudara, kalau toh kita mati sebagai anak sulung karena sudah bertobat, lahir baru dan beribadah, kalau toh kita harus mati, Ibrani 12, surat Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu, ya, Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Terus, dan kepada jemaat, kita baca. Dan kepada, ya, terus anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Stop. Siapa terdaftar di surga? Anak-anak sulung. Kalau kita harus mati, nama kita sudah terdaftar di surga. Itu keseluruhan. Dan kelihatan ya, maut itu hanya satu langkah kita. Esau itu dikatakan orang pandai berburu, berhasil, hebat, jago. Tapi Esau mengatakan, sebentar lagi aku akan mati. Itu berarti hidupnya itu dibayang-bayangi oleh maut. Di dalam keberhasilannya, di dalam kekayaan, di dalam kesuksesannya, jauh di dalam hati ada ketakutan di dalam. Tapi orang yang telah jadi anak sulung tidak. Kalau Tuhan izinkan dan Yakub betul, sepanjang umur Yakub sampai 100 tahun sekian, Allah melindungi dia. Walaupun dia harus merantau jauh ke Mesopotamia, Irak, Tuhan mengembalikan Yakub. Berangkat dengan tongkat, pulang dengan kekayaan, diberkati luar biasa. Nampaknya belum, tapi jangkauannya jauh. Kalau ibadat ini yang sungguh-sungguh tidak ada artinya, saya tidak mau. Tapi karena di dalam ibadah sungguh-sungguh, kita diproses menjadi anak sulung, itu sebabnya kami sungguh-sungguh melakukan ibadah kami. Datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa. Ibadah itu datang kepada Bapa. Itu orang-orang yang mendahulukan kerajaan surga, lebih mengutamakan yang rohani daripada yang jasmani. Yakub lepaskan sup kacang merah yang jasmani demi dia mendapatkan berkat rohani, itulah hak surga. Itu kerajaan surga. Yang kedua, Yusuf. Perhatikan. Kita baca kitab Kejadian pasal 30. Ini orang-orang yang mengutamakan kerajaan surga. Orang-orang yang mengutamakan hal-hal yang rohani. Orang-orang yang mau hidup dalam kesucian. Kerajaan surga itu suci, kudus. Nah, itu di dalamnya disebut suci, suci, suci. Kerajaan surga itu kesucian, berisi kesucian. Pasal 37 ayat 1. Adapun Yakub
ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya, kita baca ayat 2. Inilah, ya, terus berumur 17 tahun, jadi masih muda. Ya, dia sangat menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudara. Karena kita stop. Yusuf itu memulai kehidupannya dengan suasana penggembala. Itu dimulainya dari situ. Masih muda, umur 17 tahun, sudah tertanam dia dalam suasana penggembala. Kita tahu kisahnya. Satu waktu Yusuf diberkati dengan pakaian indah, itu membagikan rasa iri terhadap abang-abang. Pada akhirnya Yusuf ditangkap dan dibuang ke sumur. Maksudnya mau dimatikan. Tapi kemudian waktu lihat ada kafilah datang, orang Ismail menuju ke Mesir, Yusuf diangkat keluar dan dijual. Yusuf dijual, pergi jauh ke Mesir. Dan di sana Tuhan membuka jalan. Akhirnya dia dibeli oleh seorang panglima, seorang pemimpin pasukan pengawal Firaun yang bernama Potifar. Ya, mari kita baca pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, ya, orang Mesir itu. Ya, dia berhasil karena Tuhan menyertai. Semua yang dikerjakan berhasil. Ya, dia dipercayakan. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, ya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, semua dipercayakan kepada Yusuf. Wah, ini apa? Kalau urusan-urusannya presiden direktur, ini jabatan. Dari orang buangan diangkat ke jenjang yang tinggi sekali. Berhasil dalam pekerjaannya. Berhasil. Ya, kalau pangkatnya tinggi, gajinya juga tinggi, tunjangannya tinggi. Tunjangan ya, bukan tunjangan. Ya, apa itu namanya? Bonus. Ya, sponsor semuanya besar. Ya, berhasil. Ayat berapa tadi? Ayat 6 sudah tadi ya. Segala miliknya diserahkannya, ya, pada kekuasaan Yusuf, ya, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun, ya, selain dari makanannya sendiri. Ya, luar biasa. Kita baca, adapun Yusuf manis kita dari dalam bahasa Inggris coba yang terakhir. And Joseph was a goodly person and well favored. Ya, bahasa Inggris, Pulura. Now Joseph. Okay. Ya, di sini saja bahasa Inggris Pulura. Now Joseph was well. Ya, oke, sini pas. Now Joseph was well built and handsome. Ya, built. Bodi badannya bagus. Wajahnya ganteng. Ya, orang Jawa bilang ganteng. Itu berarti ganteng di atasnya. Memang orang saya itu ganteng-ganteng, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya, saudara perhatikan. Pekerjaannya berhasil, gajinya besar, julukannya tinggi, bodi badannya bagus, masih muda, dan ganteng. Senang, ya senang. Maksudnya aku yang jelek aja. Kenapa harus ke salon? Ya, kenapa harus ke salon? Itu kan berarti tidak mau. Saya karena saya mau jadi permak itu tadi. Tapi kalau nanti saya operasi itu, saudara tidak kenal saya.
Udahlah begini aja Pak ya. Ya, Yusuf itu ganteng. Alkitab mengatakan Yusuf itu ganteng, pintar, cerdas, bagus, jujur dan sebagainya. Saudara, jika kita punya anak ganteng, tinggi, bagus, pintar, cerdas, atau kita punya anak wanita cantik, ya, langsing, nggak langsung tapi ya, langsing, waduh, rambutnya pun yang kental, pasti kita bangga. Sudah dia bintangnya di sekolah, dia yang paling pintar, dia yang paling cantik, dia yang berhasil, dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang tidak bangga kalau lihat orang tua itu melihat anaknya begini, atau kalau punya suami begini, atau punya istri begini. Untuk aja istri saya itu tidak ada siapa-siapa. Saya mau yang ganteng, saya tidak diterima. Sekarang lihat, kita baca, saya baca itu. Saya selang beberapa waktu, istri Tuhan memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur di aku. Baik, dalam puncak keberhasilan, ular mengarahkan matanya ke sana. Di dalam keberhasilan kita, di dalam ketampanan, kecantikan, dikagumi orang sampai bosnya pun mengagumi, ular itu sudah lebih mengintai. Ya. Kita tahu berhari-hari Yusuf diajak untuk berbuat dosa, berzina. Ayat 9 saya baca, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan dengar, tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Lihat kalimat selanjutnya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Berzina dengan istri orang adalah dosa besar. Betul? Alkitab mengatakan dosa besar, besar sekali. Jangan main-main, karena itu Allah kalau sampai membalas, hancur remuk ya. Karena itu dosanya besar sekali. Tidak tanggung itu dosa yang satu. Jangan bangga melakukan, karena kita sudah menggariskan itu. Dosa besar. Yusuf di dalam keberhasilannya, dia tetap memiliki takut akan Tuhan. Itu. Kalau itu orang yang melakukan ini keluar dari sini, tidak boleh. Bahwa itu dosa besar, lebih besar dari segala hal. Waktu itu melekat ke dalam tubuh jiwa roh, dan itu menghancurkan orang lain. Jangan hidup ini dilancurkan begitu saja. Dia berdosa besar. Yusuf seorang muda, beruntung ayahnya itu mendidik Yusuf itu dengan didikan yang keras, hal kesucian. Seandainya Yusuf kehidupan muda itu tidak menerima didikan keras dari bapaknya tentang kesucian, hidup yang suci, hidup yang sopan, hidup yang penuh hormat, hidup yang taat dengan Tuhan, Yusuf sudah jatuh dalam dosa. Tapi Yusuf tahu, karena itu biarpun di sini tempat yang sederhana, saya tidak perlu. Harus kesucian itu ditanamkan kuat. Memang kedengarannya banyak, tapi saya sudah katakan, ini jangkauannya sampai ke depan. Akhirnya kita tahu Yusuf dibujuk dan dipaksa untuk melakukan dosa zina. Tapi Yusuf
Kita baca saudara, ayat 12, tolong Pak dibaca. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kemudian perempuan ini bicara yang tidak benar. Ayat 20 kita baca. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja itu. Demikianlah Yusuf di penjara di situ. Saudara perhatikan, dalam satu hari Yusuf kehilangan kejukannya, Yusuf kehilangan penghasilannya, Yusuf kehilangan segala-galanya hanya untuk mempertahankan kesucian. Bagi dia, mempertahankan hal yang rohani jauh lebih penting. Walaupun dalam saat itu hilang semuanya, akan masuk penjara, tapi Yusuf tidak kehilangan masa depan. Amin. Dia percayakan masa depannya sama Tuhan. Dia hadapi masa depannya dengan takut akan Tuhan. Hari itu juga masuk penjara. Dari seorang yang berhasil, Tuhan menyatakan Yusuf berhasil. Kalau Yusuf mau protes, Tuhan di mana salah? Aku sudah berbuat, aku sudah curang, aku jujur, aku bagus, aku bersih, tanganku bersih. Tapi kenapa harus begini? Yusuf tidak pernah mengatakan begitu. Karena Tuhan yang yakin sama Tuhan. Dengar saudara, yang memiliki hari esok adalah Tuhan. Dia yakin. Yang penting dia tidak salah di dalam Tuhan. Dan memang betul, pada akhirnya Tuhan mengangkat. Allah itu bukan Allah yang tidak tahu apa yang kita lakukan. Saya dengan istri bertahun-tahun lamanya melahirkan. Air ketir, susah, tidak ada uang, tidak ada itu. Saudara katakan, istri saya sampai disandra oleh rumah sakit. Bisa keluar karena ada punya uang. Mau bilang, Tuhan bilang, Tuhan kami udah tutup. Ada motivasi lain Tuhan. Kenapa harus begini? Kami 2 jam operasi, sekarang operasi. Tuhan di mana kau? Kami yakin di balik semuanya itu ada rencana. Daud waktu diurapi dengan minyak, tidak berapa lama kemudian dia harus lari sembunyi dari goa yang satu ke goa yang lain. Lari terus, sembunyi terus, asal ada keluar lolos. Hidupnya itu dikecam. Apakah Tuhan salah? Tidak. Karena berkat yang akan diterima Daud dan Yesus itu besar. Karena fondasi Kristen harus kuat. Ini orang-orang yang mengutamakan kerajaan surga. Hal rohani jauh. Yang ketiga, dengan cepat Daud. 1 Tawarik pasal 15. 1 Tawarik pasal 15. Satu Tawarik pasal 15. Pasti juga. 1 Tawarik 15. Mari kita akan baca. Betul dibaca. Ayat 1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ya, untuk itu. Ya. 2. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Ya, pertama Daud gagal. Karena Daud itu mau memindahkan tabut, tapi pakai kereta yang ditarik oleh lembu, kedati.
Yang benar itu ayat 13 kita baca. Sebab oleh karena pada pertama kali, ayat 13, kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita terus telah terus. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. 14. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan diri untuk mengaku tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu di atas bahu, terus dengan gandar pemusuh di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang kedua yang benar adalah pakai oleh orang Lewi dan mengangkat di bahu. Baru tabut Allah itu bisa. Tadinya tabut Allah bukan di kota Daud, di Yerusalem, Silo. Begitu Daud memerintah 7 tahun di Hebron, setelah itu Tuhan izinkan memerintah seluruh Israel, dia sudah jadi Raja Agung. Maka pertama kali dia ingat tabut perjanjian. Dia minta tabut itu dipindahkan di kota Daud. Di mana? Di Yerusalem. Artinya dia mau tetap dekat sama tabut ini. Apa tabut? Hadirat Allah. Sudah dari raja, sudah diberkati dengan kemenangan yang gila-gila, hatinya itu tetap melekat sama Tuhan. Itu harus jadi prinsip kehidupan kita. Amin. Selalu dekat sama Tuhan, selalu dekat dengan hari. Kenapa? Daud punya pengalaman sampai dia tulis, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya satu langkah aku berubah. Karena itu begitu dia jadi raja, nomor 1 dia utamakan ibadah. Ambil tabut itu, kalau suka lagi selenggarakan ibadah pagi dan sore, bakar korban. Itu orang-orang yang hatinya mengasihi Tuhan, tidak melepas dari hadirat Allah. Sebab dia tahu hanya dekat Allah saja dia tenang. Mau lain apapun dan jadi masalah, yang penting jangan Tuhan meninggalkan. Ini orang-orang yang mencari kerajaan Allah. Dan yang terakhir, sekarang yang keempat, ini yang terakhir, itulah Daniel, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja ke Tuhan Yesus Kristus. Ini teladan kita sempurna. Saudara tahu Tuhan lahir di mana? Di Bethlehem. Tapi dia dibesarkan di mana? Di Nazaret. Berapa tahun? Kurang lebih 30 tahun di Nazaret. Kita baca di tempat Yohanes 1. Injil Yohanes 1. Injil Yohanes 1. Ayat yang ke-46. 45 dulu. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Terus kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret itu kota yang tidak dikenal. Tidak seperti Bethlehem lahir Daud. Tidak seperti Yerusalem kota raja, pusat pemerintahan. Yesus dibesarkan di Nazaret 30 tahun di situ, di kota yang sederhana, kehidupan yang sederhana di provinsi Galilea. Kalau 30 tahun itu apa aja tuh? Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliahnya di Nazaret. Kalau ukuran kita 30. Kalau misalkan, saya tidak pindah-pindah, saya udah 30 tahun, tidak pernah pindah di mana? Di New York, ya semua di situ. Apa dibanggakan? Kakak pun tidak pindah-pindah. Di mana? Di mana? Di Lotung. Universitasnya dirikan sendiri. Tidak ada. Pasti kalau sudah berarti kami melayani di Siantar sudah 22 tahun.
Nanti sudah SMA, lulus, oh tante ke Medan. Jadi kami melahirkan, membesarkan, berangkat, melahirkan, membesarkan, berangkat. Ya, ada yang ke Medan, ada yang ke Batam, tak ada yang ke Jakarta. Dari kecil dari sekolahnya. Udah SMA, jangan orang lain, anak kami itu. Tapi Tuhan tidak. Di kota yang kecil, yang tidak terkenal, tapi di situ anak Allah yang ada. Itu artinya kehidupan yang sederhana, pola pikir yang sederhana, kata-kata yang sederhana. Filipi pasal yang kedua, beberapa ayat kita akan selesai. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, ini teladan sempurna. Tidak mempertahankan status. Mari terus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, Kosong. Terus. dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Selama 3 tahun, 30 tahun, dia menghampakan. Saudara, ini yang Tuhan ajar. Cari dulu kerajaan surga. Di dalam hal kerajaan surga, kita dilatih untuk tidak mengandalkan sesuatu, tidak membangga-banggakan yang lahiriah. Kita berpikir sederhana, kita berbicara sederhana. Kalau toh ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan, ya sudah, kerjakan apa yang bisa saudara saya kerjakan. Lebih dari itu, serahkan sama Tuhan. Ini orang-orang yang sederhana. Ini orang-orang warga negara kerajaan surga. Tidak ada ambisi yang hidupnya pasti. Bukan berarti tidak bisa bekerja, kerja. Ya. Tetapi hatinya, hati yang serah, tidak muluk-muluk. Alkitab mengatakan, asal ada makan dan pakan. Cukup atau kurang? Cukup. Bayangkan sampai begitu kuatnya didikan Tuhan. So kalau lebih besar kemungkinan bahannya pelanggaran. Jadi Alkitab itu betul mengajar kita. Kalaupun kita ke tempat yang lebih tinggi, dia harus step by step. Saya dikasih ke orang sederhana. Kita pun ada. Ketika kita belajar sadar sama Tuhan. Saya latih saudara-saudara jemaat. Coba seperti Tuhan. Sampai mengosongkan. Orang bisa merendahkan hati, belum tentu bisa mengosongkan. Merasa tidak ada apa. Ya, pasrah. Yang menyembah berlebih hal berserah mau mereka. Yang menyembah. Kalau itu belum bisa tercapai, Tuhan, Engkau yang tahu. Kalau sampai sudah sejauh itu, kita baca ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah. Justru di dalam kesederhanaan itu, di dalam kepasrahan itu, kita bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Lalu kita cari dulu kerajaan surga, perkara rohani. Nanti Tuhan menolong kita. Apa-apa yang tidak bisa kita raih, Roh Kudus akan menolong kita meraih. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangun. Kita angkat satu titik.
Kita bangkit berdiri. Luar biasa pengalaman itu yang berbeda melepaskan semua. Yang penting ini bisa jadi anak surga. Pengalaman Yesus, dia hadapi hari depannya dengan takut. Karena mempertahankan kesejahteraan, dia harus melepaskan semua. Tapi Tuhan, ayat firman Tuhan mengatakan, waktu Yesus dilempar ke penjara, Tuhan menyertai. Tuhan tidak melepaskan genggaman tangan pada Yesus. Siapa di sini mengalami hal itu? Sudah baik, sudah sungguh-sungguh, sudah bekerja dengan baik. Di dalam sekejap diam, petang hari ini, tinggal pada tokoh-tokoh Alkitab punya pengalaman jauh lebih baik. Tapi mereka tidak pernah berkeluh kesah. Dan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Dengan saudara, kata dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, kata dengan Tuhan Yesus. Tumbuh di kota kecil, di kehidupan yang sederhana, di kampung yang tidak terkenal. Seringkali kita merasa minder karena kita orang sederhana. Kita tidak mampu menatapkan esok karena kita orang sederhana. Ingat Tuhan Yesus 30 tahun di kota kecil, Dia setia berbakti. Jika saudara tidak tahu apa masalah semua di dalam kesederhanaan Kristus, Allah akan menolong kita meraih kebenaran. Kita membuka tangan kita. Saudara melipat tangan, saudara melipat tangan.
Sebab dia tahu itu karena tangan murah Allah yang mengangkat dari kerajaan Allah dan kebenaran. Berbakti dengan sungguh-sungguh, jangan main, supaya masa depan Tuhan yang memberkati kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua. Kami akan berkorban untuk pekerjaan. Kami laskan dosa sebanyak kami kepada Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita berterima kasih dengan firman yang luar biasa. Semoga dapat mengajar hidup kita, supaya kita semakin dapat memahami dengan rencana-rencana Allah di dalam hidup kita. Bekerja kita pergi menyerahkan nomor 14.
kami semua siap jemaat-Mu yang berbakti pada saat ini, baik yang jauh melalui HP, melalui streaming, mereka juga perlu Roh Kudus di sana, Bapak. Kami rasakan Kau sudah ada di sana. Maka berulang ucapan syukur kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami mulai hari awal pertengahan sampai hari. Nabi kami Tuhan, adalah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu membuat kami semua kami berubah, membuat kami semua sadar dalam hidup ini siapakah kami. Terima kasih buat firman-Mu, bahwa firman-Mu itu menjadi membuat kami semua meninggalkan dosa-dosa kami. Janganlah di antara kami di sini Tuhan, sebagaimana Tuhan hamba berkata tadi Tuhan, dalam mengakhiri istri orang lain, itu semua dosa Tuhan, jauhlah daripada kami, jauhlah itu daripada kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus tetap melindungi menyertai kami kemanapun kami langkah, kemanapun kami pergi Tuhan Yesus. Memang banyak tantangan di tangan di hati kami besar, tetapi kalau bersama Roh Kudus kami semua lepas daripada itu Tuhan. Kami semua terhindar semua itu, karena Kau mengasihi kami, karena Kau mencintai kami, karena kami rindu beribadah kepadamu, berbakti kepadamu Tuhan. Engkau lihat hati kami, dia roh kami Tuhan, roh yang bernyala, roh yang berkobar-kobar Tuhan. Itulah kami miliki pada saat ini Bapa. Buka mulut-mulut ada keberkahan. Lihat Tuhan, kami tinggalkan semua ya Tuhan, pas ibadah, baik pekerjaan kami tinggalkan, karena kami cinta padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan, terwujudlah berterbakat semakin Kau pegang bangsa ini. Berkati juga istri dan kedua anaknya. Berkati kami sedang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah datang beribadah, mulai dari sekolah minggu, anak kecil yang sudah mereka di dalam mendengarkan firman-Mu juga. Berkati mereka, berkati mengajar-ajaran sekolah minggu. Berkati kami sedang jemaat-Mu Tuhan, mulai kecil kami Tuhan sampai yang paling tua. Berkati kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami juga semuanya Tuhan, waktu kami pergi keluar masuk, waktu kami sedari ataupun tidak kami sedari, biar Roh Kudus mendorong setiap langkah kami, supaya dalam kami tetap benar di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini, sampai ketibakan kami rumah masing-masing. Jauhkan segala hal tidak itu, jangan jauhkan daripada kami semua terjadi Tuhan. Bila kami sampai rumah kami dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih. Berkati juga kedua hamba bersama anak. Berkati sama anak kami di sini juga. Berkati mereka di pastori. Roh Kudus melindungi menyertai. Mereka berrasa-rasa untuk menjaga hamba. Begitu juga kami semuanya. Haleluya Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Begitu juga saudara kami Tuhan yang sakit, dan kami percaya lewat ibadah ini Tuhan, lewat ibadah kami pada saat ini sudah Kau menyembuhkan mereka. Lewat firman mereka Kau sembuhkan Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Syukur. Haleluya. Tuhan memberkati kesedihan jemaat-Mu ibadah Tuhan dimanapun mereka berada, dan yang kami semua sudah menyerukan firman-Mu. Tuhan memberkati, berkati keluarga dan sama bekerja besar studi mata pencarian, berkati masa depan kami, berkati anak-anak kami. Haleluya. Beri kami kesempatan untuk bisa menegakkan kepala kami memandang hari esok, karena Tuhan yang memiliki hari esok. Kami hadapi hari esok dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini hamba memohon bersama istri dan sidang jemaat, dan mohon dukungan doa dari sidang jemaat Tuhan, baik yang sini yang ke handphone via streaming, untuk besok rencana keberangkatan anak hamba mohon David jam 8.30 akan take off berlibur ke Surabaya bertemu dengan abangnya. Tuhan, biarkan mereka sendiri dan hamba tetap melaksanakan tugas imamat di Medan dan Siantar. Kiranya tangan bola Allah melindungi, saudara kami tumpahnya Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya.
dalam nama Tuhan Yesus tibakan dengan selamat dalam damai sejahtera oleh kuasa darah Tuhan yang luar biasa. Mungkin juga ada jemaat yang akan berpergian atau liburan atau kembali. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat suami Ibu Purba yang lagi sakit namanya Bapak Sonang Butar-Butar. Tuhan berkemurahan, bukan hanya disembuhkan, lebih dari itu supaya ia tahu mengerti arti hidup yang sekali. Tuhan, Engkau mengatakan cari dulu kerajaan surga dan kebenaran. Jadi cari dengan sungguh-sungguh. Maka bila perlu harus korbankan seperti Yakub, demi kami bisa mendapatkan hak surga, hak yang membuat kami, nama kami tercantum dalam kitab kehidupan kekal. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah hatinya dan kembali kepada Tuhan. Berkati ke ibunya Miriam membeli tempat ini. Berkati di usia yang tua, terutama dengan keselamatan. Berkati orang tua kami yang mungkin masih Tuhan kasih panjang umur, mungkin sudah tergolong tua. Oh Tuhan, biarlah hidup mereka juga hidup yang jadi berkat, hidup yang sederhana, berpikir sederhana, dan suka menyembah kepada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha besar. Engkau tinggal di kota kecil yang tidak dikira oleh orang. Demikianlah Tuhan, supaya kami jangan berkecil hati kalau kami ini tidak ada apa-apa, sebab darah-Mu sudah mengangkat kami. Sebelum kami berbuat apa-apa, kami sudah berharga di mata. Terima kasih Tuhan. Selamatkan anak kami, selamatkan anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kota di mana tinggal kami yang kamu tahu dan sejahtera. Berkati pemerintah kami, Presiden Jokowi dan stafnya. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasihku pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para Tunggal, ikut sertakan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Juga memberkati seluruh jemaat dan kita ibadah yang kami streaming di mana pun sudah berada. Tak lupa kami berada juga guru-guru sekolah minggu Israel Evan dan Yenima. Berkati anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba saya berkat dan tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam untuk berkati.